Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah rahimakumullah, Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah. Kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Kalau 30 hari itu kita bagi 3 kan ada 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita semuanya masih dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, takmir masjid, badan pemakmur dan pengelola Masjid At-Tanwir memberikan tema kepada saya malam hari ini adalah terkait dengan Lailatul Qadar. Pernah Rasulullah itu memanggil sahabatnya untuk memberitahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun sayangnya ketika Rasulullah itu keluar dari rumah beliau, di masjid itu lagi ada sahabat yang bertengkar, berkelahi. Nah, lantas kemudian Rasulullah bilang, sebetulnya malam ini itu Lailatul Qadar. Tetapi karena ada perkelahian di antara kalian, maka dicabutlah Lailatul Qadar itu. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa yang tahu Lailatul Qadar itu hanya Rasulullah. Dan kita sebagai hambanya ini adalah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari, makanya kemudian diibaratkan seperti nelayan yang sedang mencari ikan, di mana kalau jaringnya itu canggih dan luas, maka kemudian yang mungkin didapatkan itu lebih banyak. Tapi manakala nelayan itu jaringnya hanya kecil, seadanya, ya kemungkinan besar mendapatkan ikan yang diinginkan itu juga kecil. Begitu juga kita dalam mencari Lailatul Qadar, apakah kita memakai jaring yang canggih dan lebar atau jaring yang seadanya yang begitu-begitu saja. Nah, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Karena mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah pengalaman spiritual masing-masing individu hamba Allah yang beriman ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menelisik beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ini sesungguhnya saya menulis sampai ada 12 halaman ini. Tapi nanti tidak banyak-banyak. Yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan, yaitu
permulaan diturunkannya Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan itu adalah di bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu yang lebih disepakati para ulama itu turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada hubungannya dengan itu. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam penuh rahmat dan berkah. Di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah. Maka pantaslah wong namanya berkah itu kan memberikan satu keistimewaan. Dan pada saat berkah tidak pantas ada perkelahian. Maka kemudian dicabutlah Lailatul Qadar. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang keempat, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dijadikan tahun, itu adalah sekitar 83 sampai 84 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 3. Yang kelima, malam penuh ketenangan dan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dengan keadaan yang penuh ketenangan, ketentraman, maka Lailatul Qadar secara otomatis akan membuat orang yang beribadah saat itu menjadi khusyuk, tadharru, tawadhu, menikmati kesunyian malam itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yang keempat, malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir selama setahun. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang ketujuh, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang beribadah saat Lailatul Qadar. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
mangqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jamaah rahimakumullah, maka di saat malam Lailatul Qadar itu Rasulullah memberikan tips, memberikan wejangan, memberikan pesan kepada umatnya, kepada kita sekalian ini, mengisi Lailatul Qadar dengan penuh keseriusan dan penuh pengharapan. Disunahkannya untuk banyak membaca doa. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau Rasulullah menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah Lailatul Qadar merupakan kekhususan umat Islam atau terjadi pada umat-umat sebelumnya? Imam As-Suyuti rahimahullah membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'taha min kana qablahum. Sesungguhnya Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Jadi Lailatul Qadar ini adalah khusus, menurut hadis ini adalah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah itu dikasih keistimewaan oleh Allah. Ketika umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabiullah Muhammad SAW, itu usianya kan panjang-panjang. Sedangkan umat Muhammad SAW ini pendek-pendek. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala memberikan keistimewaan Lailatul Qadar. Sekali kita beribadah di malam itu, sama dengan 83 tahun. Subhanallah. Ini adalah keistimewaannya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, maka mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita ini, meningkatkan ibadah kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan di tahun ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidaklah aku mencari malam Lailatul Qadar dengan suatu apapun yang aku dengarkan dari Rasulullah, melainkan pada 10 malam terakhir. Karena sesungguhnya aku mendengarkan beliau berkata, carilah malam itu pada 9 malam yang tersisa di bulan Ramadan, atau 7 malam yang tersisa, atau 5 malam yang tersisa, atau 3 malam yang tersisa, atau pada malam terakhir. Nah, ini adalah satu hadis yang memberikan informasi pada kita bahwa para periwayat hadis itu lebih
condong kepada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan mari kita ciptakan suasana kekhusyuan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mari kita dampingi putra-putri kita supaya putra-putri kita ini tahu bahwa kita bisa dicontoh oleh anak-anak kita untuk ibadah dengan khusyuk, tadarru, dan kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagai sangu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.